Oke, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Beyond Distompul. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aplikasi DSP dan implementasi dalam perangkat keras. Yang pertama itu yaitu aplikasi DSP dalam komunikasi digital, pengolahan citra dan kecerdasan buatan. Kemudian implementasi DSP menggunakan MATLAB atau Python. Oke, kita masuk ke tujuannya, itu menjelaskan aplikasi nyata dari DSP dan implementasinya dalam perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Oke, langsung saja ke materinya, yaitu pengolahan citra dan kecerdasan buatan. Digital Signal Processing adalah teknologi yang digunakan untuk memproses sinyal dalam bentuk digital. DSP berperan penting dalam berbagai bidang seperti komunikasi digital, pengolahan citra, dan kecerdasan buatan. Implementasi DSP dalam perangkat keras umumnya menggunakan mikroprosesor DSP khusus seperti FPGA atau ASIC untuk meningkatkan efisiensi dan kecerdasan pemrosesan. Komunikasi digital sangatlah bergantung pada teknik DSP untuk mengoptimalkan transmisi dan pengiriman sinyal. Berikut ini beberapa aplikasi utama DSP dan dalam komunikasi digital. Pertama, modulasi dan demodulasi, yaitu teknik seperti QAM, PSK, dan OFDM digunakan dalam komunikasi nirkabel dan jaringan seluler. Mungkin untuk yang ini teman-teman sudah mengerti. Kemudian kompresi dan enkripsi data. Algoritma seperti MP3, JPEG, dan AES digunakan untuk mengoptimalkan penyimpanan dan keamanan data. Kemudian ada deteksi dan koreksi kesalahan. Teknik seperti CRC dan kode Red Shalom membantu dalam mengurangi kesalahan transmisi. Kemudian ekstraksi dan pengolahan sinyal. DSP digunakan untuk menghilangkan noise dan meningkatkan kualitas sinyal dalam komunikasi radio dan optik. Yang kedua itu aplikasi DSP dalam pengolahan citra. Pengolahan citra digital merupakan bidang lain yang sangat mengandalkan DSP. Beberapa aplikasi utama mencakup penyaringan dan peningkatan citra, teknik seperti konvolusi, filtering, dan edge detection digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar. Kemudian kompresi dan encoding, algoritma seperti JPEG dan MPEG digunakan untuk mengurangi ukuran file gambar dan video. Kemudian ada pengenalan pola dan objek. Sistem berbasis DSP membantu dalam deteksi wajah, pengenalan karakter optik atau OCR, dan analisa medis seperti MRI dan CT scan. Kemudian ada restorasi dan rekonstruksi citra. Digunakan dalam pemulihan citra dari kebisingan dan resolusi rendah menggunakan teknik interpolasi. Yang ketiga itu ada aplikasi DSP dalam kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan memanfaatkan DSP dalam berbagai aspek pemrosesan data. Untuk aplikasinya itu yang pertama pemrosesan audio dan pengenalan suara. Ini digunakan dalam asisten virtual seperti Siri dan Google Assist. Kemudian analisa data dan sensor. Digunakan dalam robotika dan IoT untuk memproses data dari berbagai sensor. Kemudian ada yang ketiga, deep learning dan neural network. Model AI seperti CNN dan RNN mengandalkan DSP untuk melakukan komputasi intensif dalam pelatihan dan inferensi. Kemudian pengenalan wajah dan objek. Algoritma pengenalan berbasis DSP diterapkan dalam keamanan sistem dan pengawasan. Mungkin yang untuk pengenalan wajah ini itu bisa diaplikasikan seperti di handphone kawan-kawan. Kemudian ada yang keempat, implementasi DSP dalam perangkat keras. Untuk mengoptimalkan kinerja DSP, beberapa perangkat keras yang sering digunakan yaitu meliputi Digital Signal Processing, DSP chip,
Contohnya Texas Instrument TMS 320 dan Analog Device SAR. Kemudian file programmable Get Array FGBI digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dan kecepatan tinggi dalam pemrosesan data. Dan yang terakhir itu aplikasi Specific Integrated Circuit atau ASIC didesain khusus untuk aplikasi tertentu seperti code, audio, dan video. Kemudian ada microcontroller dengan modul DSP, yaitu beberapa microcontroller memiliki unit pemrosesan DSP untuk meningkatkan kinerja pemrosesan sinyal. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Digital Signal Processing adalah teknik untuk memproses sinyal digital menggunakan algoritma numerik, radar, komunikasi, dan banyak lagi. Untuk keunggulan DSP itu, yang pertama mampu menangani noise dengan lebih baik, yang kedua mudah dimodifikasi dan diimplementasikan, dan yang ketiga lebih fleksibel dibanding pemrosesan sinyal analog. Jika ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Untuk kekurangannya, konsumsi daya yang lebih tinggi, keterlambatan atau latensi dalam pemrosesan, kemudian kompleksitas algoritma, kemudian kebutuhan hardware yang lebih mahal, dan noise kuantitasasi dan kesalahan presisi, dan yang terakhir tidak ideal untuk semua aplikasi. Nah, untuk DSP ini hanya bisa diidealkan itu untuk beberapa aplikasi saja. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, implementasi DSP menggunakan MATLAB atau Python. DSP melibatkan berbagai teknik utama untuk mengolah sinyal yang dikonversi dari domain analog ke domain digital. Proses ini biasanya terdiri dari tahap sampling, kuantisasi, transformasi domain, filtering, dan analisa spektrum. Sinyal digital direpresentasikan dalam bentuk deret angka diskrit yang dapat dianalisa dan dimanipulasi menggunakan algoritma tertentu. Salah satu langkah pertama dalam DSP adalah sampling, yaitu proses mengambil sampel dari sinyal kontinu pada interval waktu tertentu. Teorema Nyquist menyatakan bahwa untuk menghindari aliasing, frekuensi sampling harus setidaknya 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi. Setelah sampling dilakukan kuantisasi, yaitu mengubah nilai amplitudo kontinu menjadi nilai diskrit agar dapat direpresentasikan secara digital. Transformasi Fourier adalah teknik utama dalam DSP yang digunakan untuk menganalisa spektrum frekuensi suatu sinyal. Transformasi Fourier diskrit atau DFT dan transformasi Fourier transform atau FFT memungkinkan perubahan sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Dengan transformasi ini, kita dapat memahami komponen frekuensi dari suatu sinyal dan melakukan berbagai manipulasi sinyal. Kemudian ada filtering, adalah proses penting lainnya dalam DSP yang bertujuan untuk memanipulasi sinyal dengan cara menghilangkan atau memperkuat frekuensi tertentu. Filtering digital dapat dikategorikan menjadi filtering finite impulse response atau FIR dan filter infinite impulse response atau IIR. Filter FIR merupakan respon impuls terbatas dan lebih stabil, sementara filter IR lebih efisien tetapi memiliki respon impuls yang tidak terbatas. Nah, untuk implementasi pemrogramannya di MATLAB di sini sudah ada ditampilkan pada layar. Nah, kode ini membuat sinyal sinusoidal dengan frekuensi 50 Hz dan menampilkannya dalam domain waktu. Ini teman-teman bisa melihatnya. Ketika efeknya atau frekuensi samplingnya 1000 dan sini ada T-nya 1 per fs atau per sampling, yang kemudian ada T kecil yaitu waktu diskrit, dan kemudian ada X atau sinyal sinus. Kemudian ini ada
untuk pemrograman Fast Fourier Transform atau FFT. Sini teman-teman bisa melihatnya. Nah, untuk FFT ini digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, sehingga kita dapat melihat distribusi spektrum frekuensinya. Mungkin teman-teman bisa mencobanya di MATLAB atau dengan Python. Nah, untuk pemrograman filteringnya ada juga di sini. Filter ini menggunakan filter Butterworth order 4 dengan frekuensi cutoff 0,2 dari frekuensi normalisasi. Kemudian untuk implementasi DSP dengan Python, kita bisa melihatnya itu sampling dan kuantisasi. Sini juga sudah ada pemrograman seperti slide sebelumnya. Untuk fungsi kode ini membuat dan menampilkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 50 Hz. Nah, untuk yang FFT dengan menggunakan Python, di sini juga ada kode pemrogramannya. Sini teman-teman bisa melihatnya. Untuk fungsinya ini mengubah sinyal ke domain frekuensi untuk melihat spektrum frekuensi sinyal tersebut. Kemudian untuk yang filtering, itu dengan menggunakan Python kita bisa melihatnya ini. Ini untuk kode pemrogramannya. Nah, filter ini menghilangkan komponen frekuensi tinggi dari sinyal asli menggunakan filter Butterworth. Kemudian untuk penghapusan noise dari sinyal audio, itu kita bisa melihat di sini dengan menggunakan MATLAB. Ini ada kodenya. Nah, kode ini membaca file audio dengan noise, menerapkan filter low pass dan menyimpan hasilnya. Kemudian ini ada penghapusan noise dari sinyal audio. Namun ini menggunakan Python. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya juga. Nah, kode ini melakukan proses yang sama dengan MATLAB tetapi menggunakan Python. Nah, dapat kita simpulkan secara umum MATLAB lebih cocok digunakan dalam lingkungan akademik dan industri yang membutuhkan alat terintegrasi untuk simulasi dan pengolahan sinyal. Python di sisi lain lebih fleksibel dan banyak digunakan dalam penelitian berbasis open source karena ketersediaan pustaka yang luas dan komunikasi yang aktif. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Dan jika ada masukan atau saran, silakan teman-teman berikan